Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, dan dalam segala berkat yang terbaik dari Bapa Kerajaan Surga. Sebelum kita masuk lebih dalam renungan ini, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, berbicaralah melalui hamba-Mu, buat umat-Mu mengerti. Pakailah renungan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Agar melalui renungan hari ini, nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Mengajar kami untuk mengingat akan Tuhan, memberikan kami pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini temanya adalah kekuatan di dalam persekutuan. Kekuatan di dalam persekutuan. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah memplan, men-setting atau merencanakan untuk saudara dan saya hidup sendirian. Tuhan mau saudara dan saya menjadi berkat buat orang lain. Karena di dalam diri saudara, Allah telah memberkati saudara luar biasa. Oleh karena itu, berkat saudara yang sudah terima dari Tuhan, saudara tidak menjadi stasiun terakhir dari pemberhentian berkatnya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau saudara memiliki sebuah persekutuan. Tentunya persekutuan dengan orang-orang percaya. Agar antara orang percaya itu bersama-sama mereka menjadi berkat. Dan mereka dipakai oleh Allah untuk memberkati orang-orang di sekitar mereka. Firman Allah mengatakan dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-12 dan 16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Salami Salomo dalam persekutuan yang erat. Ayat yang ke-13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Ayat yang 14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam-tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa melalui pelayanan orang percaya. Alkitab mengatakan Petrus dipakai Allah secara luar biasa. Bayangannya dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan para rasul-rasul melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Alkitab mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dengan bertekun sehati, berkumpul tiap hari di bait Allah. Kekuatan mereka terletak dalam persekutuan mereka. Kekuatan mereka bagaikan rambut diikat, kepalan tangan dan ikatan sapu lidi. Artinya terlalu kuat. Apa yang menjadi berkat, apa yang menjadi kekuatan di dalam persekutuan? Mengapa Tuhan mau saudara dan saya tinggal dalam persekutuan? Alkitab mengatakan yang pertama, apakah kekuatan dalam persekutuan? Yang pertama, orang yang tinggal dalam persekutuan antara orang percaya. Alkitab mengatakan hidupnya akan berkualitas. Ayat yang ke-13 dikatakan mereka sangat dihormati orang banyak. Kata berkualitas dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah baik, bermutu. Artinya persekutuan mereka membuat hidup mereka makin baik dan makin bermutu. Mereka dihormati orang banyak karena adanya kualitas. Orang banyak menghormati mereka bukan karena mereka orang terkenal, bukan karena mereka orang kaya, tapi orang banyak menghormati mereka karena mereka memiliki kualitas. Kualitas hidup mereka menjadikan mereka seseorang yang dihormati. Bukan karena usia, bukan karena posisi, tapi karena kebaikan hati mereka. Mereka dikenal sebagai orang yang sangat dihormati. Saudara perlu mengetahui bahwa pada masa itu kekristenan dianggap sebagai pengajaran sesat. Bagaimana orang bisa berubah pandangannya tentang pengajaran sesat menjadi sangat dihormati. Saya percaya Yesus sebagai Allah ketika dia di muka bumi, dia sangat berkualitas. Yesus pun semakin dikasih oleh Allah dan juga dikasih oleh manusia. Lukas 2 ayat yang ke-52. Banyak orang ikut Tuhan, tetapi bukannya orang di sekitar makin menyukai dia,
Tapi justru orang di sekitar makin menganggapnya aneh, atau mungkin dianggapnya terlalu lebay. Saya percaya ketika kita tinggal dalam persekutuan, Alkitab mengatakan bahwa hidup saudara dan saya akan makin berkualitas. Saudara akan dihormati oleh orang banyak. Alkitab mengatakan kebenaran yang kedua, orang yang hidup di dalam persekutuan, kekuatan apa yang akan dimiliki? Ayat yang ke-14 dikatakan, dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua, kekuatan dalam persekutuan. Apa kekuatannya? Hidupnya akan mengalami pertumbuhan. Kalau tadi kita bicara mengenai kualitas, sekarang kita bicara mengenai kuantitas. Mereka bukan hanya kuat secara kualitas, hebat kualitas hidupnya, karakternya hebat, tetapi kuantitas mereka, jumlah mereka makin bertambah. Mengapa jumlah mereka bertambah? Karena orang melihat perbuatan hidup mereka yang baik. Kata Kristen muncul pertama kali di Antioquia. Ketika mereka melihat pengikut Yesus, hidupnya seperti dengan Yesus. Maka disebut sebagai istilah Kristen, yaitu pengikut Kristus. Persekutuan dengan Tuhan menjadikan kita magnet buat orang banyak. Ketika Tuhan di dalam saudara dan saya, kasih-Nya, anugerah-Nya, kebaikan-Nya, karakter Kristus tinggal dalam hidup saudara, maka saudara akan bersinar, akan melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan baik, dan melalui pekerjaan baik yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri saudara, nama Tuhan akan dipermuliakan. Orang gak akan tanya apa agama saudara. Yang orang tanya pertama adalah bagaimana sikap saudara. Ketika karaktermu menjadi berkat, ketika sikapmu menjadi berkat, ketika perkataanmu menjadi berkat, meneduhkan, menguatkan, meneguhkan, maka orang akan tertarik dengan siapa saudara sembah. Hidup mereka mengalami pertumbuhan. Baik pengetahuan tentang firman Tuhan, ekonomi mereka juga diberkati, pertemanan mereka juga diberkati. Yang ketiga, kekuatan dalam persekutuan. Apa saja kekuatannya? Jadi kita belajar yang pertama, mereka sangat dihormati. Hidup mereka berkualitas, bermutu. Yang kedua, mereka mengalami pertumbuhan secara kualitas dan secara kuantitas. Jumlah mereka ditambahkan. Yang ketiga, yang terakhir, ini kesukaan saya. Apa kekuatan dalam persekutuan? Hidupnya mengalami kuasa untuk melakukan mukjizat. Kuasa untuk melakukan mukjizat. Ayat yang ke-15, 16. Setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Petrus dan murid-muridnya sangat berkuasa hidupnya. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Bayangkan, bayangannya Petrus saja. Orang antri taruh bayangannya. Orang-orang sakit taruh di sana. Kita mengatakan bayangan Petrus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di ayat yang ke-16 kita baca, dan mereka semua sembuh. Semua, gak satu, gak dua, gak ada yang gak sembuh. Semua sembuh. Orang-orang yang tinggal dalam persekutuan, mereka akan mendengar firman, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul kata Alkitab. Artinya apa? Iman timbul dari pendengaran. Ketika pendengaran kita penuh dengan firman, iman kita tumbuh. Ketika iman kita tumbuh, Roh Kudus akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa. That's why dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dalam ibadah kita melakukan persekutuan bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan sesama. Dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling membangun satu dengan yang lain. Sebab ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Saya berdoa agar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Doa saya, bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Kalau saudara punya tempat-tempat persekutuan dan orang udah mulai malas datang, ingat ayat ini, bagikan sama mereka. Dan saya berdoa ketika saudara membagikan kabar baik ini ke teman saudara, grup WA, grup sekolah, grup keluarga, grup teman-teman dan sebagainya, biar kabar baik ini makin menyebar kemana-mana. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana persekutuan bersama Kristus dan orang-orang percaya mengubah hidup saudara. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sambil angkat tangan, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.